perlu dikamuflase, memang realita di lapangan seperti itu. Sudah lupa dengan Pancasila. Dan kalau kita telisik lebih jauh, kita bicara yang terjadi, memang Pancasila itu sila mana yang tidak dilanggar, semua tercederai. Rahayu Sugeng Dalu Kang Mas Hanggareksa. Rahayu Sagung Dumadi. Sehat nggih Kang? Sehat selalu, tansah rahayu wilujeng. Sebagaimana panjenengan tentu juga rahayu wilujeng. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa diterima di kediaman Kang Mas Hanggareksa meskipun dadak tanpa rencana. Ya, saya pun juga terima kasih atas kunjungannya. Ini Kang, terkait acara besok ini kan ada deklarasi kebangkitan Jawa Dwipa khususnya di Jawa Timur dan tepatnya di Banyuwangi, yang Kang Mas Hanggareksa sebagai salah satu narasumber yang mengisi acara besok. Harapan dari Kang Mas Hanggareksa terkait dengan acara besok tentang kebangkitan Jawa ini bagaimana, Kang? Ya, kebangkitan. Di sini ya deklarasi, ya kebangkitan. Kebetulan proposalnya sebagian ada pada saya, yang walaupun belum secara detail terbaca, tapi sekilas dari sampulnya ini kebangkitan Jawa Dwipa Nusantara. Atau mungkin lebih ringkasnya Jawa Dwipantara, Jawa Dwipantara. Makna dari Dwipa dan Nusa itu sebenarnya kan sama. Tuh, Nusantara dan Dwipantara itu kan sama. Sama-sama Nusa dan sama-sama Dwipa. Oke. Jadi misinya kita mengumpulkan pribadi-pribadi yang benar-benar berjiwa patria terhadap Nusantara. Itu dulu. Jadi untuk membangkitkan Nusantara secara luas diawali dari kebangkitan jiwa-jiwa patria Nusantara, yaitu jiwa-jiwa kita semua ini tentunya. Ya, mana mungkin kita membangkitkan Nusantara, mengembalikan kejayaan Nusantara kala itu supaya terjadi di masa ini, di masa saat ini, jika tidak diawali dengan kebangkitan jiwa-jiwa piantun Nusantara itu sendiri. Jadi kebangkitan, kalau nggak dibangkitkan, apa nggak bangkit? Nah, ini yang dimaksud di sini kebangkitan, yang dimaksud di sini itu deklarasi. Ini kita membangkitkan jiwa-jiwa mereka. Ya, jadi kita ini identik ya, kebangkitan deklarasi itu identik, atau kalau saya ilustrasikan itu kelahiran jiwa-jiwa baru. Ini. Jadi bukan kita yang dilahirkan, tetapi kita yang melahirkan. Gitu. Kalau kita dilahirkan, kita sudah berjiwa Nusantara kok. Jadi semua yang kita lakukan ini semata-mata untuk berkarya, ya, berkarya demi Nusantara. Justru kita ini melahirkan saudara-saudara kita yang di luar sana, yang masih dibungkus dengan ideologi lain selain ideologi Nusantara, yaitu Pancasila. Nggak perlu dikamuflase, memang realita di lapangan seperti itu. Sudah lupa dengan Pancasila. Dan kalau kita telisik lebih jauh, kita bicara yang terjadi, memang Pancasila itu sila mana yang tidak dilanggar, semua tercederai dari ketuhanan dan sebagainya. Oke,
Jadi tujuan kebangkitan ini adalah kita membangkitkan jiwa-jiwa saudara kita di luar sana. Yang pertama, sekaligus melahirkan jiwa-jiwa baru yang selama ini tercover dengan budaya seberang mungkin, dengan ideologi seberang mungkin, sehingga nggak nampak lagi yang namanya Nusantara. Yang nampak adalah ya bungkusnya itu tadi. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita sendiri sudah pernah kehilangan Nusantara. Jiwa kita bukan jiwa lagi Nusantara, bukan lagi jiwa Nusantara. Justru yang kita jiwai itu adalah sesuatu yang di luar Nusantara. Nih, kemudian untuk random acara ya, kalau di lapangan di pelataran Gedung Gebang itu acara pertama itu penyambutan. Jadi puncak acaranya itu bukan di pelataran, bukan di lapangan Gedung Gebang, itu hanya acara penyambutan saudara-saudara yang datang. Sekali lagi menyambut saudara kita yang datang, bukan menyambut tamu. Karena mudah-mudahan tidak ada lagi kalimat tamu di negeri sendiri, itu tidak ada. Apalagi budak di negerinya sendiri, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi yang kita sambut adalah saudara-saudara kita yang datang dari berbagai kota, sama-sama sebagai tuan rumah Nusantara. Itu acara yang di lapangan Gedung Gebang. Jadi acaranya cuma sambutan, minarakne dulur-dulur sing wis rawuh. Kemudian menjelang senja mungkin akan digiring untuk pinarak di kediaman beliau selaku pandegan dari yang mandegani Yayasan Tutur Tinular Jawa Dwipa Nusantara, yaitu Mbah Kung Saeno. Nah, jadi di sana nanti acaranya kita kemas Rembug Agung itu malamnya ya. Jadi kalau tanggal 12 besok pukul 1 itu penyambutan saudara yang datang. Kemudian menjelang senja diperkirakan pukul 4 sore kita akan bareng-bareng untuk berkunjung ke Yayasan Tutur Tinular atau neng daleme Mbah Kung Saeno. Istirahat sejenak, kemudian sekitar jam 7 dan jam 8 kita adakan Rembug Agung. Apa isi Rembug Agung itu? Tema yang dibahas itu apa? Namanya saja Rembug Agung, jadi ya jangan membatasi temanya. Jadi yang dirembuk ya nggak terbatas, namanya saja Rembug Agung. Jadi silahkan dulur-dulur yang mau datang itu, ya barangkali ada yang mau disampaikan, usulan atau pendapat, monggo. Mungkin ada gagasan-gagasan yang perlu disampaikan seiring dengan kebangkitan Nusantara ini, itu monggo disampaikan dan monggo katuran rawuh sedaya. Di sana nanti kita terbuka untuk umum, ada sosialisasi, kita sharing bersama di sana. Karena tentu temanya adalah kita tidak kembali pada masa kejayaan Nusantara, tetapi kita mengembalikan kejayaan Nusantara di masa sekarang ini, di masa yang akan datang. Kalau kita kembali ke masa kejayaan Nusantara, bisa jadi kita jalan ke sana kemari itu jalan kaki dan naik kuda. Gitu kan. Kalau kita mau kembali ke masa itu, kita bukan mau kembali ke masa itu, tetapi kita ini mengembalikan kejayaan Nusantara yang masa itu pernah mencapai kejayaan hingga pada puncak keemasannya. Oleh karena itu kita harus berusaha mengembalikan kejayaan tersebut di dalam pergerakan kita saat ini yang dimulai dari kebangkitan-kebangkitan seperti ini, deklarasi seperti ini. Tuh. Oleh karena itu saya secara pribadi memohon dulur-dulurku yang masih duduk diam, duduk dalam kesendiriannya di
di lereng-lereng gunung, di puncak-puncak gunung, monggo kula aturi turun, kita datang mumpung diadai, mumpung ada cawan yang sudah dipersiapkan. Gunakan cawan itu sebagai mempersatukan antar paguyuban sehingga kita tidak tersekat paguyuban satu dengan paguyuban yang lain. Kita tidak tersekat pada bilik-bilik padepokan, tetapi kita berusaha untuk menyinergikan antar paguyuban, antar padepokan, sehingga di sana kita akan mencapai titik temu, titik terang, ke arah mana harus bawa Nusantara, bagaimana untuk mengembalikan kejayaan Nusantara. Jadi dulur-dulurku sing sik lelaku ngalor ngidul, ayo kita jeda dulu, kita hadiri dulu ini, kemudian ayo kita ngerembuk bagaimana apa yang sudah kita perbuat untuk bangsa ini, apa yang selama ini kita lakukan untuk negara ini. Monggo semakin baik lagi menyatukan misi, menyatukan aksinya. Jika misinya ini aktual, maka akan memicu pergerakan-pergerakan yang aktual demi kembalinya kejayaan Nusantara, begitu. Harapannya setelah deklarasi besok ini, bagaimana ke depan terkait dengan sesepuh-sesepuh Jawa ini, Kang Ngerso? Ya. Apa yang harus dilakukan? Oke. Leluhur kita punya cara sendiri. Dan metode yang dipakai oleh leluhur kita untuk membawa Nusantara hingga pada masa kejayaannya itu sama sebenarnya dengan cara yang kita tempuh untuk mengembalikan kejayaan itu. Maksudnya begini, kadang-kadang di luar sana ada yang masih salah dalam mengkultuskan tentang cara membangun kejayaan Nusantara dengan cara topo-topo dan sebagainya. Maaf ya untuk saudaraku, sejarah kita itu ibarat jamu, walau pahit harus kita telan demi kesembuhan. Pendahulu kita, leluhur kita sudah cukup kenyang minum pahitnya perjuangan, minum pahitnya jamu sejarah. Jadi kita ini sudah tinggal menikmati kesembuhannya, sudah cukup. Jadi begini, selama orang itu minum jamu berarti masih sakit. Ketika dia berhenti untuk minum obat dan jamu berarti sudah sembuh. Dan kita tinggal menikmati kesembuhan itu. Oleh karena itu nggak mungkin, walaupun kita paksakan untuk menjalankan perjuangan, untuk mengorbankan sesuatu yang pernah dikorbankan oleh leluhur kita, walaupun kita paksakan, kita nggak akan mampu berjuang, berkorban seperti perjuangan leluhur kita. Oleh karena itu, perjuangan kita saat ini bukan ditempuh dengan peperangan fisik, bukan pengorbanan nyawa lagi, bukan pertempuran antar pedang, bukan. Tetapi di sini kita mempertahankan pilar bangsa ini, mempertahankan pilar ideologi yang ada di negeri ini, yaitu kita mempertahankan Pancasila. Sebagaimana kita kembali pada konsep negara yang berketuhanan. Ya inilah cara kita berjuang, yang walaupun perjuangan ini sebenarnya sama-sama berjuang, tetapi bentuk perjuangannya yang berbeda dan masanya juga berbeda. Oleh karena itu, monggo dulur-dulurku, kita sudah diberi kesempatan yang kita tunggu selama ini adalah kapan Jawa itu muncul, kapan jati diri Nusantara ini bangkit, nampak, supaya nampak kualitas jiwa-jiwa Nusantara. Ya inilah kesempatan, harus kita isi kesempatan itu. Jadi saya juga bersyukur dengan beliau Mbah Kung Saeno yang memulai, yang punya gagasan untuk mengadakan deklarasi seperti ini. Jadi semuanya sudah
saatnya untuk dipanggil, yang walaupun sebelum dipanggil kita harus terpanggil untuk memulai mendeklarasi diri, melahirkan saudara-saudara yang belum lahir sebagai jiwa-jiwa Patria Nusantara. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk mengisi pasca kebangkitan nanti? Ya kita terus, karena kita ini pelaku-pelaku sejarah yang melanjutkan sejarah pendahulu kita, supaya kita tidak diseret oleh sejarah karena kita bukan bagian dari pelaku-pelaku sejarah itu. Yang saya maksud di sini adalah kita ini penerus cita-cita luhur bangsa. Jadi kita nggak boleh jalan di tempat. Kita harus mengiringi loncatan sejarah. Kita harus menjadi pelaku-pelaku sejarah. Karena perjalanan kita ini, sejarah yang kita ukir saat ini akan jadi cerita generasi kita mendatang. Salah kita menjadi pelaku sejarah, salah kita membawa sejarah, kita akan ditertawakan oleh generasi kita nanti. Oleh karena itu, untuk mengisi kebangkitan Nusantara ini, ya kita ini harus membangun kesiapan secara pribadi supaya selalu siap untuk menjadi pelaku-pelaku sejarah Nusantara. Akhir-akhir ini kan banyak oknum-oknum, bahkan orang-orang itu selalu mendiskreditkan ajaran Jawa ya. Banyak yang mengatakan orang Jawa ini tidak sholat dan sebagainya, menyembah batu, pohon dan sebagainya. Nah, membuat sesaji dianggap sirik, musik dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu tanggapan dari Kang Mas Janggareksa selaku spiritual Jawa yang ada di Banyuwangi ini, melihat fenomena seperti itu bagaimana? Ya, untuk menyikapi hal tersebut memang masih parsial ya, tergantung pribadi masing-masing. Ini kalau menurut saya ini kan, wong Jawa ini kok terkucilkan ya. Bahkan ajaran budi Jawa, ajaran budi pekerti, ini kok justru jadi ajaran minoritas di telatahnya sendiri. Kan begitu kan? Sebenarnya ajaran Jawa, ajaran budi itu kalau menurut saya bukan bagian dari, maaf, agama yang masuk di Nusantara ini. Bukan bagian dari itu. Kenapa? Karena ajaran budi itu adalah cawan atau wadahnya. Dan di dalam ajaran budi itu adalah semua agama yang menyebar di Nusantara ini. Jadi ajaran budi ini nggak bisa dikatakan ini ajaran minoritas karena bukan bagian dari agama. Agama yang menyebar ini loh. Agama yang diboyong, yang diusung dari seberang masuk di Nusantara ini memang bukan bagian. Karena di ajaran budi itu adalah wadahnya. Buktinya bagaimana? Begini. Sebelum ajaran diusung, sebelum ajaran dari seberang, maaf, agama yang dari seberang itu diboyong ke sini. Di sini sudah ada ajaran budi. Jika ajaran budi ini gak siap untuk menjadi cawan semua agama, mungkin agama ini ditolak untuk masuk ke sini. Gak mungkin akan bisa ditanam di negeri ini. Gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau diminoritaskan itu salah. Tetapi harus diposisikan sebagai cawannya, sebagai wadahnya. Sebenarnya semua agama itu kalau terlepas dengan budaya, jika agama tidak diberdayakan, jika agama tidak dibudidaya, pasti agama tersebut tidak berkembang kok. Adakah agama yang tidak butuh diberdayakan? Adakah agama yang tidak butuh dibudi? Semua agama butuh dibudi. Jika tidak dibudi, bisa tumbuh nggak? Nggak bisa tumbuh. Jadi semua agama itu harus berada di dalam cawan budi itu sendiri. Itu wajar. Ajaran budi Nusantara menerima ajaran masuk. Tentu ajaran budi ini sebagai cawannya. Jangan dicampur aduk di dalamnya ini. Sehingga kalau dicampur seakan-akan
ajaran Budi ini sama dengan agama-agama yang masuk. Ajaran Budi ini lebih awal ada. Dan ini apa ya, toleransi di dalam ajaran Budi ini toleransi yang hakiki. Jika tidak berlabel toleransi yang hakiki, mungkin ketika ada agama masuk diusung ke sini ditolak gitu. Jadi paugeran Budi ini paugeran Legowo yang mengajarkan kelegowoan tanpa batas ini. Buktinya Legowo menerima masuknya agama-agama yang diusung dari luar untuk masuk ke sini. Yang menerima adalah pribadi-pribadi Nusantara yang sudah berpegang pada ajaran Budi. Jadi ini dikemas dengan ajaran Budi, ditampung dengan ajaran Budi. Dari semua agama yang menyebar itu sebenarnya diadai dengan budi pekerti. Karena semua agama butuh budi pekerti. Contoh, kita beragama tetapi kita nggak ngerti terhadap agama yang kita anut, pun agama tersebut tidak akan berkembang dalam pribadi kita itu. Jadi poin adalah, kalau menurut saya, kesimpulannya, saya merasa ini bukan ajaran budi paugeran, budi pekerti ini bukan ajaran yang minoritas di telatahnya sendiri, tetapi ini sebenarnya cawan dari semua agama yang ada di bumi pertiwi ini. Begitu. Tapi kenapa Kang dalam prakteknya ya, ajaran kita, ajaran Jawa, ajaran luhur kan sudah sangat bisa dikatakan ya, adiluhur dan sangat mulia kan? Ya. Nah, boleh saya jujur itu? Iya. Oke, los ya, maaf ya. Untuk saudaraku yang di luar sana, ini hanya pendapat saya saja, nggak perlu. Karena begini ya, selama kita tinggal di dunia untuk mencari kebenaran, nggak ada kebenaran yang mutlak di muka bumi ini. Karena emang kita juga bagian dari materi, bagian dari manusia, dan sifat standaritas kehidupan ini adalah kuat, lemah, salah, bener, gitu. Api, elek, kan begitu kan. Ini sudah hukum standaritas manusia kan seperti itu. Jadi begini, saya kalau boleh saya ilustrasikan, ajaran ini, sumber ajaran ini satu, berasal dari Tuhan yang satu. Ini. Jadi Tuhan itu satu, Sang Pencipta itu satu, dan sumber ajaran itu sebenarnya satu. Sumber ajaran mengalirkan ajaran, dan aliran ini mengalir ke seluruh penjuru. Gitu. Mengalir mungkin mengalir di negeri barat. Ajaran itu diterima dan dikemas dengan kejadian-kejadian yang ada di negara itu. Dikemas dengan budaya-budaya di negara itu. Kemudian mengalir ke utara. Pasti aliran ini akan diterima dan dikemas dengan adat budaya yang di sana. Juga dikemas dengan sejarah yang mencatat kejadian-kejadian di negara sana. Demikian juga ajaran ini mengalir di Nusantara. Ya tentu aliran itu akan dikemas dengan budaya yang ada di Nusantara. Tentu juga dikemas dengan kejadian-kejadian yang ada di Nusantara. Ini. Cuman anehnya, ajaran yang mengalir ke utara seumpamanya, dikemas dengan kejadian atau keadaan di negara utara. Terus kemudian kemasan ini dibawa di Nusantara yang sebenarnya punya cara sendiri untuk mengemas aliran ajaran itu. Nah, sehingga ini dipaksakan untuk ditanam di sini, padahal di sini punya kemasan sendiri untuk mengemas aliran yang masuk di Nusantara. Cara mengemas yaitu tadi dikemas dengan budaya di Nusantara, dengan kejadian-kejadian yang ada di Nusantara. Sementara ada pengusung, nah ini kemasan lain untuk ditanam di Nusantara dan berusaha ajaran itu harus dikemas dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak pernah terjadi di Nusantara ini. Nah ini yang akan terjadi itu. Kemudian ajaran itu, aliran ajaran yang mengalir itu tidak hanya dikemas oleh adat dan budaya, tidak hanya dikemas dengan sejarah, tetapi juga dikemas dengan karakter. Jadi kalau aliran ini mengalir pada pribadi yang karakternya itu lembut, ya bawaannya ya
lembut. Jadi membawa agama ya dengan karakter yang halus. Tetapi ironisnya menerima aliran dikemas dengan karakternya, wataknya yang kasar. Yang nampak ya bukan nggak nampak agamanya, nggak nampak alirannya. Ya pasti yang nampak ya karakter pribadinya sudah itu. Jadi jangan disalahkan agamanya. Ya salah cara mengemas agama itu, dikemas dengan apa? Dikemas dengan karakter yang bagaimana? Itu. Jadi baru-baru ini ada, saya sering ya Mas ya, maaf. Sering saya mendengar itu, wah penipu berjubah agama. Sebenarnya ini ajaran berjubah karakter atau memang karakter berjubah agama? Nah ini sebenarnya kalau berjubah agama yang nampak, walaupun ini akan ada tindakan-tindakan yang terjebak pada minimnya etika moral, yang nampak jubahnya dong, berarti yang nampak kejelekan agamanya dong, ya nggak boleh begitu. Jangan dikatakan penipuan, gitu, kejahatan, kriminalitas berjubah agama, berkedok agama, maaf, gitu. Seakan-akan kejelekan itu ya yang nampak itu kan jelek jubahnya yang nampak itu. Kalau menurut saya itu salah ya. Kalau menurut saya itu yang jelek itu justru ya berjubah karakter, karena salah mengemas aliran itu, salah mengemas agamanya, sehingga yang nampak bukan lagi agamanya, ya kemasan karakternya itu. Dan ini karena cara mengemasnya, cara mengcovernya itu berbeda, sehingga yang benturan itu, ini bukan agamanya yang benturan itu, ya kemasan-kemasan yang nggak sama inilah yang terjadi kesenjangan di luar sana itu. Setiap agama itu kan mempunyai konsep ketuhanan yang berbeda-beda kan ya. Islam, Hindu dan sebagainya. Nah, orang Jawa pun juga mempunyai konsep ketuhanan yang berbeda juga. Nah, menurut Kang Mas, konsep ketuhanan yang paling benar itu seperti apa, Kang? Kalau dikatakan konsep ketuhanan yang paling benar itu sebenarnya pertanyaan yang sangat bahaya. Karena kita nggak boleh mengatakan inilah konsep ketuhanan yang paling benar, itu nggak boleh. Ya itu tadi saya kembalikan, semua itu masih parsial ya, untuk menyikapi ketuhanan itu tadi. Jadi begini, kalau menurut saya, yang saya tempuh nih, yang saya ceritakan. Jadi saya percaya, oleh karena apa? Saya menerima ajaran. Dari mana? Dari semesta ini. Tuh. Jadi Sang Pencipta memberikan ajaran lewat semesta untuk kita, sehingga kita sering menerima ajaran dari semesta inilah yang membuat kita ini percaya. Tuh. Kalau kita mau tenang, terus sensitif, menggunakan kepekaan hati kita untuk respect terhadap setiap informasi dari alam ini, di situ sebenarnya kita setiap saat diajari kok. Setiap saat menerima ajaran dari alam ini kok. Gitu. Mungkin lewat tanda-tanda, kan gitu. Jadi lewat semesta inilah kita menerima ajaran. Ajaran yang bagaimana? Ajaran untuk percaya. Ajaran untuk percaya. Percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, gitu loh. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Terus lewat kesemestaan inilah kita menerima ajaran itu, dan ajaran itulah yang membuat kita percaya. Gitu. Jadi satu contoh begini ya. Ajaran itu diterima manusia, pasti ini akan dikembangkan oleh alam pikir, sudah dibungkus, dikemas dengan karakter manusia ini, sehingga kita menimba ajaran sudah lewat manusia, sehingga kita menerima sumber itu seperti kita itu ambil air di sungai, bukan ambil air ke sumbernya, bukan. Coba bedakan. Kalau kita mengambil air yang mengalir di sungai, bisa jadi ini ada pencemaran-pencemaran, nggak sejernih ketika kita ambil di sumbernya, gitu loh. Jadi satu contoh, kalau jenengan tanyakan, ajaran kesemestaan itu bagaimana? Kalau saya ceritakan berarti jenengan tidak langsung menerima ajaran dari alam ini, tetapi menerima ajaran alam tapi lewat saya. Bisa jadi cara saya menyampaikan ini bukan sabda alam, bisa jadi ini hanya sabda manusiawi. Kenapa yang saya sampaikan ini? Karena hasil olah pikir saya. Bisa jadi sudah terkamuflase atau
sudah bercampur ya, terkontaminasi dengan pola pikir saya, sehingga yang saya sampaikan ini bukan sabda alam, bukan ajaran kesemestaan, bisa jadi tercampur dengan ajaran manusia.